Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempertanyakan makalah kelompok 3, makalah realistik mathematics education yang berjudul karakteristik pembelajaran dengan pendekatan RME, proses matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal. Yang pertama adalah karakteristik pembelajaran dengan pendekatan RME. Trapers merumuskan 5 karakteristik realistik mathematics education. Yang pertama, konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai titik awal. Konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika. Konteks tidak harus berupa masalah dunia nyata, namun bisa dalam bentuk permainan, penggunaan alat peraga, atau situasi lain selama hal tersebut bermakna dan bisa dibayangkan dalam pikiran siswa. Melalui penggunaan konteks, siswa dilibatkan secara aktif untuk melakukan kegiatan eksplorasi permasalahan. Hasil eksplorasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk menemukan jawaban akhir permasalahan yang diberikan, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan berbagai strategi penyelesaian masalah yang bisa digunakan. Manfaat dari penggunaan konteks adalah dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa dalam belajar matematika. Gambar berikut menunjukkan 2 proses matematisasi yang berupa siklus, di mana dunia nyata tidak hanya sebagai sumber matematisasi, tetapi juga sebagai tempat untuk mengaplikasikan kembali matematika. Yang pertama, kita lihat dulu dari dunia nyata, kemudian dihubungkan dengan matematisasi dan refleksi, kemudian dihubungkan dengan abstrak dan formalisasi, kemudian dihubungkan dengan bahasa matematika. Ini adalah gambar untuk matematisasi konseptual. Berdasarkan gambar di atas, pembelajaran diawali dengan masalah kontekstual atau dunia nyata, sehingga siswa akan menggunakan pengalaman yang mereka miliki sebelumnya secara langsung. Berarti pembelajaran tidak diawali dari sistem formal, fenomena konsep terjadi dalam dunia siswa. Inti dari konsep yang disesuai dengan situasi nyata dinyatakan sebagai matematisasi konseptual. Melalui abstraksi dan formalisasi, siswa akan mengembangkan konsep yang lebih konkret. Kemudian siswa dapat mengaplikasikan konsep-konsep matematika ke bidang baru atau ke dunia nyata, sehingga memperkuat pemahaman konsep. Yang kedua adalah penggunaan model untuk matematisasi progresif. Istilah model berkaitan dengan model matematika yang dibangun sendiri oleh siswa dalam memvisualisasikan masalah konseptual ke dalam bahasa matematika, yang merupakan jembatan bagi siswa untuk membuat sendiri model-model dari situasi nyata ke abstrak atau dari situasi informal ke formal. Yang ketiga, pemanfaatan hasil konstruksi siswa. Karakteristik ketiga ini bermanfaat dalam membantu siswa memahami konsep matematika, tetapi juga sekaligus mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa. Siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan berbagai strategi informal yang dapat mengarahkan pada pengkonstruksian berbagai prosedur untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain, kontribusi yang besar dalam proses pembelajaran diharapkan datang dari siswa, bukan dari guru. Artinya, semua pikiran atau pendapat siswa sangat diperhatikan dan dihargai. Yang keempat, interaktivitas. Pemanfaatan interaksi dalam pembelajaran matematika bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan kognitif dan afektif siswa secara simultan. Interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, serta siswa dengan perangkat pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam RME. Bentuk-bentuk interaksi seperti negosiasi, penjelasan, pembenaran, persetujuan, pernyataan, pertanyaan, atau refleksi digunakan untuk mencapai bentuk pengetahuan matematika formal dan bentuk pengetahuan matematika informal yang ditemukan sendiri oleh siswa. Yang kelima, keterkaitan. Konsep-konsep matematika tidak bersifat parsial, namun banyak konsep yang memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, konsep matematika siswa tidak diperkenalkan kepada siswa secara terpisah. Matematika realistik menempatkan keterkaitan antar konsep matematika sebagai hal yang harus dipertimbangkan dalam proses pembelajaran. Melalui ini diharapkan siswa mampu membangun atau dapat mengenal lebih dari satu konsep matematika secara bersamaan. Proses matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal.
Ini adalah pembahasan kedua. Kemampuan penalaran matematisasi adalah kemampuan berpikir siswa menurut alur kerangka berpikir tertentu berdasarkan konsep maupun pemahaman yang telah didapat. Matematisasi merupakan suatu aktivitas mengorganisasikan dan menstrukturkan ide dan konsep matematika berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan keteraturan, hubungan, dan struktur-struktur. Menurut Travers, ada dua jenis matematisasi atau pematematikaan yang diformulasikan, yaitu pematematikan horizontal atau pematematikan vertikal, yang digambarkan oleh Gravemeyer sebagai penemuan kembali sebagai berikut, yaitu dimulai dari bahasa matematika, kemudian dihubungkan dengan algoritma, kemudian dihubungkan dengan matematika. Sesudah bahasa matematika dihubungkan dengan soal-soal konseptual. Ini adalah gambar matematisasi horizontal dan vertikal. Dalam matematisasi horizontal, siswa mulai dari soal-soal kontekstual, mencoba menguraikan dengan bahasa dan simbol yang dibuat sendiri. Kemudian, menyelesaikan soal tersebut. Dalam proses ini, setiap orang dapat menggunakan cara mereka sendiri dan berbeda dengan orang lain. Dalam matematisasi vertikal, kita juga mulai dari soal-soal kontekstual, tetapi dalam jangka panjang kita dapat menyusun prosedur tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal sejenis secara langsung tanpa menggunakan bantuan konteks. Gravemeyer menyebutkan hal ini sebagai matematisasi persoalan matematika untuk membedakannya dengan matematisasi horizontal yang merupakan matematisasi soal kontekstual. Berkaitan dengan dua jenis pematematikan di atas, Travers dan Kurdental mengklasifikasikan pendidikan matematika ke dalam 4 tipe. Yang pertama, mekanistik atau pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini, pembelajaran matematika lebih difokuskan pada tujuan dan penghafalan rumus saja, sedangkan proses kedua matematikanya tidak tampak atau tidak digunakan. Kemudian yang kedua, empiristik. Dunia adalah realitas. Dalam pendekatan ini juga diharapkan dengan situasi di mana mereka harus menggunakan aktivitas matematika horizontal dan mengabaikan matematika vertikal. Kemudian yang ketiga, strukturalis atau matematika modern, new mathematics. Pendekatan ini menggunakan sistem formal, yakni lebih menekankan pada matematika vertikal dan cenderung mengabaikan matematika horizontal. Hal ini didasarkan pada teori himpunan dan game yang dikategorikan ke dalam pematematikaan horizontal, tetapi ditetapkan dari dunia yang dibuat secara atom yang tidak ada kesamaan dengan dunia siswa. Yang keempat, realistik, yaitu pendekatan yang menggunakan suatu situasi dunia nyata atau suatu konteks sebagai titik tolak pembelajaran matematika. Pendekatan ini memberikan perhatian yang seimbang antara pematematikan horizontal dan pematematikan vertikal, serta disampaikan secara terpadu kepada siswa. Berkenaan dengan dua jenis pematematikan tersebut, keempat tipe dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut, yaitu tabel dua jenis matematika. Tipe pendekatan mekanistik tidak menggunakan horizontal dan vertikal. Empiristik hanya di horizontal tetapi tidak di vertikal. Kemudian untuk strukturalis tidak ada di horizontal tetapi ada di vertikal. Tetapi untuk realistik ada di keduanya, di horizontal dan vertikal. Kesimpulannya adalah RME merupakan teori pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan matematika. RME adalah pendekatan yang menekankan pada konseptual pengajaran serta memiliki dukungan peserta didik yang aktif. Konsep pendekatan RME adalah penggunaan yang diawali dari bahan kontekstual yang nyata dari segi pengalaman siswa. Karakteristik dari pembelajaran realistik adalah siswa lebih berpikir, konteks dan bahan ajar terkait langsung dengan lingkungan sekolah maupun siswa. Peran guru lebih aktif dalam merancang bahan ajar dan kegiatan kelas. Matematisasi horizontal adalah kegiatan mengubah masalah kontekstual menjadi masalah matematika. Upaya tersebut dapat tercapai jika pengajaran dilakukan pada situasi yang memakai konsep matematika nyata. Sementara matematika vertikal adalah penyelesaian masalah dengan langsung dan menghasilkan konsep prinsip model matematis. Prinsip model matematis baru dari pengetahuan matematika. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.